Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanamuna dengan NIM 2019 0420 Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang risk register PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1913 oleh seorang imigran asal China yang bernama Li Shengti. Pertama kali memproduksi dan memasarkan rokok kretek dan rokok putih. Sejumlah merek produk PT HM Sampurna Tbk yang terkenal di Indonesia adalah Email, Sampurna Kretek, dan Jisamsu. Perusahaan ini merupakan afiliasi dari PT Philip Morris International Inc., yang merupakan sebuah perusahaan tembakau terkemuka di dunia. Misi Sampurna adalah menawarkan pengalaman merokok terbaik kepada perokok dewasa di Indonesia dengan senantiasa mencari tahu preferensi perokok dewasa dan memberikan produk yang memenuhi ekspektasi mereka. PT Sampurna Tbk mengoperasikan 9 pabrik yang ada di Pulau Jawa. 2 pabrik sigaret kretek mesin di Pasuruan dan Karawang, serta 7 pabrik sigaret kretek tangan yang berada di Surabaya, sebanyak 3 pabrik, Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Jember. Masing-masing sebanyak 1 pabrik. Penjualan dan distribusi dilakukan melalui 105 kantor penjualan yang terletak di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta kawasan Indonesia Timur. PT HM Sampurna Tbk membawakan beberapa anak perusahaan yang terdiri dari PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, Sampurna International Pte Ltd, PT Handal Logistik Nusantara, PT Harapan Maju Sentosa, PT Persada Makmur Indonesia, PT Sampurna Indonesia 9, PT Taman Dayu, PT Sampurna Printpack, PT Union Sampurna Dinamika, PT Wahana Sampurna, dan PT Golf Taman Dayu. PT HM Sampurna Tbk memiliki 5 unit produk, antara lain sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin reguler, sigaret mesin mild, sigaret kretek mesin slim, dan sigaret putih mesin. Setiap unit produk memiliki subunit yang masih terdiri dari beberapa subunit. Struktur organisasi. Struktur organisasi PT HM Sampurna Tbk yaitu terdiri dari komisaris, yang kemudian ada komite audit dan sekretaris komisaris. Kemudian di bawah komisaris terdapat direktur utama dan wakil direktur utama. Kemudian terdapat lagi pengelolaan dokumen sekretaris perusahaan, kemudian ada kepala satuan pengawasan intern, direktur pengelolaan aset saham, direktur pengelola aset kredit dan properti, direktur hukum dan SDM, direktur keuangan dan dukungan kerja, direktur sistem prosedur dan kepatuhan. Identifikasi resiko. Kejadian resikonya yaitu segmen SKT menurun meski tidak terlalu signifikan. Akar penyebabnya karena perusahaan meluncurkan saham baru dengan harga 77.000 per lembar guna mencari tambahan dana baru. Indikator resikonya, kabar peluncuran saham baru ini direspon cukup antusias oleh masyarakat umum, bahkan sebelum penawaran saham baru dibuka. Kemudian kejadian resiko yang kedua, beta saham PT HM Sampurna Tbk mencapai 0,541261236. Akar penyebabnya selisih return sebesar Rp 47.836
0,5833. Selisih return yang besar ini mengidentifikasi bahwa saham PT HM Sampurna Tbk bersifat high return. Kemudian indikatornya, konsumen mulai memiliki kesadaran akan resiko di balik konsumsi rokok yang memiliki kandungan tar dan nikotin tinggi. Kemudian kejadian yang ketiga, terdapat penumpukan barang dikarenakan produksi yang melebihi minat pelanggan. Akar penyebabnya, tidak adanya kontrol dalam produksi sehingga produksi menjadi berlebihan. Indikatornya kurangnya protokol dan pengawasan. Kemudian kejadian yang keempat, menerbitkan saham baru. Akar penyebabnya dampak dari diskonto yang tidak signifikan. Indikatornya nilai wajarnya jatuh tempo dalam jangka waktu yang pendek. Kejadian yang kelima, promosi yang dilakukan kurang menarik dan kurang menyebar. Akar penyebabnya bagian marketing kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian indikatornya kurangnya pengalaman oleh karyawan. Faktor positif. Kejadian risiko yang pertama, faktor positifnya harga saham terus meningkat. Dampak kualitatifnya risiko saham naik. Kemudian kejadian risiko yang kedua, faktor positifnya manajemen sudah menyadari situasi yang sedang berlangsung. Dampak kualitatifnya menurunkan dana perusahaan. Kejadian risiko yang ketiga, faktor positifnya yaitu pihak produksi sudah mengetahui risiko dan melakukan kontrol. Dampak kualitatifnya produksi menjadi terganggu dan barang di gudang menumpuk. Kemudian kejadian yang keempat, faktor positifnya manajemen sudah menyadari situasi yang berlangsung. Dampak kualitatifnya menaikkan risiko saham. Kemudian kejadian yang kelima, faktor positifnya manajemen sudah menyadari situasi yang sedang berlangsung. Dampak kualitatifnya minat pelanggan menurun. Kemudian risiko inherent. Kejadian risiko yang pertama, probabilitasnya yaitu ada 3, dampaknya 4, skornya 12, dan tingkat resikonya high risk. Yang kejadian risiko kedua, probabilitasnya 3, dampaknya 5, skornya 15, dan tingkat resikonya juga high risk. Kemudian kejadian risiko yang ketiga, probabilitasnya 3, dampak 4, skornya 12, tingkat resikonya juga high risk. Kemudian kejadian risiko keempat, probabilitasnya 2, dampak 3, skor 6, tingkat risikonya medium risk. Kemudian yang kelima, probabilitasnya 2, dampaknya 4, skornya 8, tingkat risikonya high risk. Mitigasi risiko. Kejadian risiko yang pertama, risk owner-nya yaitu finance department. Rencana tindakan mitigasinya mengusulkan sistem pengendalian yang baik. Kemudian kejadian risiko yang kedua, risk owner-nya finance department. Rencana mitigasinya yaitu mengusulkan harga saham yang optimal. Kemudian kejadian yang ketiga, risk owner-nya yaitu operational department. Rencana tindakan mitigasinya yaitu mengatur jumlah produksi. Kemudian yang keempat, risk owner-nya finance department. Rencana tindakan mitigasinya yaitu mengusulkan saham yang optimal. Kemudian kejadian risiko yang kelima, risk owner-nya marketing department. Ya, rencana mitigasinya yaitu memberikan pelatihan kepada pegawai. Kemudian risiko residual. Risiko residual, kejadian risiko yang pertama, probabilitasnya 1, dampaknya 3, skornya 3, dan tingkat resikonya yaitu low risk. Kemudian kejadian yang kedua, probabilitasnya 2, dampaknya 3, skornya 6, dan tingkat resikonya medium risk. Kemudian kejadian yang ketiga, probabilitasnya 1, dampaknya 3, skornya 3, tingkat resikonya low risk. Kemudian yang keempat, probabilitasnya 2, dampaknya 3, skornya 6, tingkat resikonya medium risk.
Kemudian probabilitas 1, dampaknya 3, skornya 3, tingkat resikonya low risk. Ini adalah profil resiko inheren. Di sini terlihat bahwa kejadian yang pertama memiliki probabilitas 3, kemudian memiliki dampaknya 4. Kemudian kejadian yang kedua probabilitasnya 3, dampaknya 5. Yang ketiga probabilitasnya 3, dampaknya 4. Kemudian kejadian yang keempat probabilitasnya 2, dampaknya 3. Dan yang kelima probabilitasnya 2, dampaknya 4. Kemudian profil resiko residual. Seperti yang terlihat, kejadian yang pertama probabilitasnya 1, kemudian dampaknya 3. Kemudian kejadian kedua probabilitasnya 2, dampaknya 3. Kemudian kejadian ketiga probabilitasnya 1, dampaknya 3. Dan kejadian keempat probabilitasnya 2, dampaknya 3. Dan yang kelima probabilitasnya 1, dampaknya 3. Kemudian ada risk appetite. Di risk appetite ini kejadian satunya inherent risk ratingnya itu high risk, kemudian residual risk ratingnya itu low risk appetite-nya low risk. Dan kejadian yang kedua itu inherent risk ratingnya extreme high, kemudian residual risk ratingnya medium risk appetite-nya low risk. Yang ketiga extreme high, inherentnya residualnya low risk appetite-nya juga low risk. Dan yang keempat, inherent dan residual risk ratingnya itu medium risk dan risk appetite-nya low risk. Dan kejadian yang kelima, inherent risk ratingnya extreme high, residual dan risk appetite-nya low risk. Sekian presentasi dari saya mengenai PPT. Kemudian kita lanjut ke Excel-nya. Di sini seperti yang terlihat, saya mengambil PT dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang memiliki Departemen Finance, Operasional, dan Marketing. Di sini ada kriteria resikonya, ada indeks yang kelima, dampaknya yaitu katastrof, sangat besar. Kemudian yang keempat, signifikan atau besar. Kemudian yang ketiga, moderate atau sedang. Kedua, minor atau kecil. Yang pertama, insignifikan atau sangat kecil. Seperti yang sudah terlihat, yang saya presentasikan di PPT, identifikasi resikonya seperti tadi, terdapat 5 kejadian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.